Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 Saintifikasi Jamu selaku mahasiswa program studi profesi apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Sebelumnya tentu saja kita semua sudah sangat familiar dengan istilah jamu, bukan? Jamu sendiri dikenal karena khasiatnya dalam memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh dan juga dipercaya mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Akan tetapi, klaim tersebut masih belum bisa dipercaya sepenuhnya karena masih memerlukan penelitian ilmiah lebih lanjut melalui bukti-bukti ilmiah untuk menjamin supaya penggunaan jamu tersebut bisa terjamin keamanan dan khasiatnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui B2P2TOT mengadakan program saintifikasi jamu. Sebelumnya apa sih saintifikasi jamu itu? Jadi, menurut Permenkes nomor 3 tahun 2010, saintifikasi jamu merupakan kegiatan pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Saintifikasi jamu ini dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Balai Besar ini mengeluarkan 11 ramuan jamu untuk berbagai penyakit, yaitu ramuan jamu asam urat, yang kedua ramuan jamu tekanan darah tinggi, yang ketiga ramuan jamu wasir, yang keempat ramuan jamu radang sendi, yang kelima ramuan jamu kolesterol tinggi, yang keenam ramuan jamu gangguan fungsi hati, yang ketujuh ramuan jamu emah atau gangguan lambung, yang kedelapan ramuan jamu batu saluran kencing, yang kesembilan ramuan jamu gangguan kencing manis, yang ramuan jamu kebugaran, yang ke-11 ramuan jamu gangguan obesitas. 11 ramuan jamu ini sudah dibuktikan secara ilmiah dan sudah diuji secara klinik. Jadi teman-teman dapat mengkonsumsinya secara aman. Tetapi teman-teman jangan lupa mengkonsumsinya sesuai anjuran ya. Bahan baku ramuan jamu yang aman dan berkualitas dapat diperoleh dengan mengontrol ketiga prosesnya. Yang pertama yaitu proses budidaya atau proses penanamannya, yang kedua yaitu proses pemanenannya, dan yang ketiga yaitu proses pasca panennya. Yang pertama yaitu proses budidaya. Proses budidaya tanaman diawali dengan pemilihan ladang. Dalam pemilihan ladang ini harus dipilih kondisi ladang yang sesuai. Kemudian dilanjutkan dengan proses penanaman. Dalam proses penanaman ini harus dipilih bibit yang unggul untuk didapatkan hasil tanaman yang terbaik. Kemudian dipilih teknik penanaman yang sesuai dengan tumbuhan tersebut. Dan tidak lupa dilakukan perawatan atau pengelolaan ladang secara berkala. Proses yang kedua yaitu proses pemanenannya. Dalam proses pemanenan, yang perlu diperhatikan adalah waktu panen, cara pemanenan, alat yang digunakan untuk memanen, dan juga identitas dari tanaman tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh pada kadar zat aktif dalam tanaman tersebut. Proses pasca panen diawali dengan pengumpulan bahan baku, lalu dilakukan sortasi basah yang berguna untuk memilih bagian tanaman yang akan digunakan serta mengurangi kontaminasi awal. Dilanjutkan dengan pencucian dan pengirisan untuk membersihkan bahan baku yang tidak diinginkan. Pengubahan bentuk dapat dilakukan jika diperlukan. Terakhir, pengeringan dapat dilakukan untuk mengurangi kadar air dari bahan baku. Biasanya dilakukan menggunakan oven atau sinar matahari. Lalu dilanjutkan dengan sortasi kering untuk memilih simplisia yang terbaik. Hasil sortasi kering dikemas dengan menggunakan wadah yang tertutup rapat. Dan dilanjutkan dengan penyimpanan bahan baku. Disimpan dalam rak kayu untuk mempertahankan kualitas jamu. Standarisasi bahan baku bertujuan menjamin keragaman bahan baku agar memiliki efek terapi yang konsisten, sehingga dapat dipercaya untuk terapi komplementer. Dalam proses saintifikasi jamu, perlu dilakukan pengujian jamu. Pengujian jamu ini
bermanfaat untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat dari jamu sebelum dikonsumsi. Pengujian jamu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ramuan empiris atau ramuan jamu yang telah biasa digunakan turun-temurun dalam masyarakat dilakukan uji klinik pada fase kedua dan ketiga. Sedangkan untuk ramuan yang baru ditemukan atau baru didapatkan dapat dilakukan uji praklinik dan uji klinik pada fase 1 sampai 3. Jamu diketahui memiliki efek samping yang relatif kecil apabila digunakan secara tepat. Yang pertama, tepat dosis. Yang kedua, tepat waktu penggunaannya. Yang ketiga, tepat cara penggunaan. Dan yang keempat, tepat dalam pemilihan bahan baku yang sesuai dengan indikasi. Alur pelayanan klinik jamu pada Hartus Medicus Tawamangun adalah: pertama, pasien melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter guna mengetahui apakah adanya interaksi antar jamu dengan makanan atau obat yang pasien konsumsi. Setelah itu, pasien mendapatkan resep. Yang didapatkan kemudian diracik oleh asisten apoteker. Selanjutnya, yaitu tentang cara penyajian jamu saintifik. Langkah yang pertama yaitu merebus air sesuai dengan takaran. Dalam perebusan air ini, kita harus memperhatikan alat yang digunakan harus terbuat dari bahan tanah liat seperti kendil atau panci berbahan stainless steel dan enamel. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita dapat memasukkan satu kantong bungkusan jamu setelah air mendidih, kemudian direbus selama 15 menit dengan api kecil dan didiamkan hingga dingin. Langkah yang ketiga yaitu saring ramuan jamu tersebut menggunakan bahan penyaring non-logam. Bisa menggunakan saringan yang berbahan kain. Kemudian langkah yang terakhir yaitu minum jamu sesuai dengan takaran dan dosis yang dianjurkan. Terima kasih. Thanks for watching.